Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis yang budiman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya menemukan superpower diri kita. Kenapa kita perlu menemukan superpower diri kita? Supaya kita bisa jadi orang yang hebat, yang bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi kita bisa menggapai cita-cita kita. Dalam keadaan situasi yang serba rumit seperti saat ini, maka kita dituntut harus mempunyai kepintaran-kepintaran atau kepandaian atau kepiawaian dalam menghadapi hidup yang kita hadapi ini. Begitu banyak orang yang ketika menghadapi kenyataan yang pahit, orang-orang itu sibuk menyalahkan sana sini, menyalahkan keadaan, membuat nyinyiran sana sini. Dan perbuatan seperti itu sungguh menularkan kepada orang-orang yang lain lagi, sehingga begitu banyak juga orang yang membenarkan cara demikian. Hal itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena orang itu fokus kepada apa yang tidak bisa dia kontrol. Yang kedua adalah orang itu mempunyai fixed mindset yang tetap, yang tidak bisa menyesuaikan, bukan tidak bisa ya, mindset yang tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dia hadapi. Nah, dari dua sebab ini menghasilkan satu kepandaian, yaitu pandai mencari-cari alasan terhadap kegagalan hidup yang dia alami. Orang yang semacam ini adalah disebut sebagai pecundang. Jadi pecundang adalah orang yang sangat pandai menghadirkan alasan terhadap kegagalan hidup yang dia alami. Lantas bagaimana supaya kita tidak jadi pecundang? Nah, supaya tidak jadi pecundang, maka kita harus menemukan superpower dari kita, sehingga kita bisa hebat dan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi kita bisa menggapai cita-cita kita. Karena bagaimanapun kehidupan yang kita hadapin itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, baik sebagai ujian maupun sebagai keberkahan. Nah, tinggal bagaimana kita aja nih memposisikan diri kita itu siap atau tidak dalam terhadap kenyataan hidup yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, oleh karena itu kita diperlukan apa yang disebut dengan superpower dalam diri kita yang harus kita temukan, ya. Karena pada kenyataannya seringnya orang itu tidak menyadari bahwa dia punya superpower sebetulnya, tetapi dia tidak sadari. Nah, supaya kita bisa tahu gimana cara kita mempunyai superpower, coba kita cek dengan 3 step ini. Dengan 3 step ini, 3 langkah ini. Yang pertama, Anda tulis 2 atau 3 hal sesuatu yang hebat yang Anda itu kehebatannya lebih hebat dari orang lain. Pasti ada, karena setiap orang tuh mempunyai keunikan atau kehebatan yang lebih hebat dari orang lain. Kalau saya contohnya misalkan kalau sendiri saya ya, dan ini juga tetap menurut saya. Ketika Anda ingin menemukan kehebatan diri Anda pun menurut diri Anda sendiri, bukan menurut orang lain. Ini menurut diri saya. Hebat saya adalah saya pintar ngomong. Bahasa gampangnya adalah saya pintar ngebacot. Yang kedua, kehebatan saya adalah saya pintar menulis. Saya terbukti setiap saya menulis di postingan di Facebook saya, banyak orang yang suka. Yang tiga, saya mempunyai keahlian musik. Saya seorang drummer. Bukan sekedar bisa main drum, tapi saya juga pernah jadi drummer profesional. Yang keempat, saya bisa membaca karakter orang hanya dari wajah, berdasarkan ilmu psikologi, ilmu watak gitu.
Nah, itu kehebatan saya gitu loh. Itu kehebatan diri saya yang bisa jadi lebih hebat dari orang lain, dan orang lain tidak miliki seperti kehebatan saya. Saya yakin Anda juga punya gitu loh. Kehebatan-kehebatan yang di dalam diri Anda yang mungkin belum Anda sadari. Saya tadinya juga nggak saya sadari bahwa saya ini pintar ngebacot gitu loh. Ternyata oh iya ya, ternyata saya ini pintar ngebacot. Ngomong sana sini tuh saya pintar gitu loh. Baik dalam baik secara lisan maupun tulisan, orang suka gitu loh. Ini yang perlu Anda gali dalam diri Anda, dan maksimalkan sesuatu yang hebat ini yang dalam diri Anda. Gimana caranya supaya itu bisa menghasilkan income untuk diri Anda sendiri. Yang kedua, tulis 2 atau 3 hal pekerjaan-pekerjaan yang Anda paling suka, yang Anda paling happy, meskipun Anda tidak dibayar sekalipun. Meskipun Anda tidak dibayar sekalipun. Meskipun orang-orang lain itu tidak mengerjakannya, Anda tetap mengerjakannya. Tulis itu. 2 atau 3 pekerjaan-pekerjaan yang Anda di situ merasa happy, Anda tetap mengerjakan itu, dibayar tetap mengerjakan itu, tidak dibayar Anda tetap mengerjakan itu, dibayar lagi Anda makin semangat gitu. Temukan itu. Yang ketiga, temukan aha moment. Apa itu aha moment? Yaitu momen di mana Anda mendapatkan sebuah ide, atau momen di mana Anda menemukan titik balik. Kalau saya contohnya ya, saya dulu orang yang termasuk yang memiliki fixed mindset. Tapi ketika saya memahami ilmu bagaimana caranya meriset otak saya sehingga sehingga saya menjadi orang yang growth mindset. Nah, disitulah saya merasakan itulah aha moment saya. Itu yang aha moment yang bersifat positif. Ada juga aha moment yang bersifat negatif. Misalkan Anda punya pengalaman pernah ditipu gitu ya. Anda punya pengalaman pernah ditipu, kemudian Anda, wah nih saya pengalaman ini jangan sampai saya ketipu lagi atau orang lain tertipu dengan apa yang pernah saya alami. Nah, Anda bisa jadikan itu sebagai titik balik untuk kekuatan diri Anda gitu. Nah, tiga step itu. Jadi temukan sesuatu hal yang menurut Anda tuh hebat dari orang lain. Yang kedua, temukan pekerjaan atau aktivitas yang Anda tidak dibayar pun Anda tetap mengerjakannya. Yang ketiga, temukan aha moment dalam diri Anda yang merupakan titik balik dari keadaan Anda yang pahit menuju keadaan Anda yang manis. Demikianlah sharing dari saya. Mudah-mudahan Anda dapat menemukan superpower Anda, sehingga superpower Anda itu bisa menjadikan alat bantu untuk Anda bukan sekedar bertahan hidup, tapi bisa menggapai cita-cita Anda. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.